Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan santapan jiwaku. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Dan kita hari ini semua diundang untuk kembali mengingat janji-janji baptis kita, memperbaharui janji baptis kita, dan teristimewa memperbaharui kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah yang telah memanggil kita untuk bersatu dengannya dan hidup di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudari, saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan kita boleh merenungkannya di dalam hidup kita. Injil hari ini yang akan kita dengar adalah Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini sangat menarik untuk kita lihat, untuk kita renungkan, di mana pada pesta Hari Raya Pembaptisan Tuhan, kalau kita melihat sejenak, sesungguhnya siapa sih yang harus dibaptis? Yesus atau kita? Kalau kita melihat seharusnya kita yang dibaptis. Tapi ada sesuatu hal yang ingin kita renungkan di dalam Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Bahwa pembaptisan Tuhan pertama-tama merupakan perlambang dari permulaan pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pembaptisan Tuhan ini merupakan tanda kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada Bapa yang telah mengutusnya. Ya, kita dengar hari ini, ketika langit terbuka ada suara mengatakan, inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia. Ketaatan Yesus kepada Bapa mengajarkan kita juga bahwa kita semua yang telah bersatu, yang akan bersatu dengan Bapa melalui Yesus Kristus di dalam pembaptisan mempunyai panggilan yang sama, yaitu kesetiaan dan ketaatan. Di dalam pembaptisan Tuhan juga, bahwa pembaptisan Yesus merupakan pembaptisan di mana ketika Ia masuk ke dalam sungai Yordan, ketika Ia ditenggelamkan ke dalam kegelapan sungai Yordan, Yesus mengingatkan kita bahwa Ia akan mengalahkan kegelapan dunia melalui pembaptisannya. Ia akan menguduskan setiap orang yang datang kepadanya melalui gerejanya yang kudus. Setiap orang
yang dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan dikuduskan oleh Bapa. Seperti Yesus, di mana dalam pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus sesungguhnya memberikan kita suatu simbol bahwa air yang dibaptis, yang digunakan akan senantiasa memberikan lambang kesucian. Yang berarti pada pembaptisan Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia masuk ke dalam Sungai Yordan, ia menguduskan air baptis itu. Dan setiap orang yang juga menerima air pembaptisan akan dikuduskan Allah. Lalu ketika Yesus keluar dari air Sungai Yordan, ketika ia kembali ke atas, menunjukkan bahwa kekuasaan maut tidak bisa menguasai kekuasaan ilahi. Ia menunjukkan bahwa dari kegelapan bumi, setiap orang yang telah dibaptis akan diangkat, dibangkitkan oleh Allah untuk bersatu dengannya, memandang keilahian dan keagungan Allah. Seperti Yesus yang memandang langit yang terbuka, langit yang terkoyak, di mana Bapa bersemayam bersama para kudusnya di surga. Kita semua pada saat pembaptisan pun, kita akan mengarahkan hidup kita kepada keilahian itu, kepada langit yang terbuka, di mana kita akan bisa melihat Bapa akan senantiasa menunggu kita pada saat kita akan kembali bersatu dengannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, pembaptisan Tuhan berarti Allah menguduskan air baptis yang akan digunakan oleh seluruh umat. Pembaptisan manusia berbeda. Pembaptisan manusia adalah menguduskan dirinya sendiri dengan air baptis. Manusia yang berdosa dikuduskan oleh air baptis. Tetapi Yesus yang tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bercela, menguduskan air baptis itu agar setiap orang yang menggunakannya akan dikuduskan. Ini hal yang sangat luar biasa yang bisa kita renungkan pada hari raya pembaptisan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada beberapa hal yang bisa juga menjadi bahan permenungan kita pada hari ini. Bahwa pada pembaptisan Tuhan, setiap kita yang telah dibaptis, kembali diundang untuk mengingat, merenungkan janji-janji baptis kita. Dan tentu dalam janji baptis itu, kita semua diundang untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Allah dan meninggalkan dunia serta hidup bersama dan di dalam Allah. Ya. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya mengatakan bahwa pembaptisan mengarahkan setiap orang untuk mengasihi Allah dan perintah-perintahnya. Pembaptisan itu mengarahkan setiap orang untuk mengasihi Allah dan perintah-perintahnya. Lalu pembaptisan juga memanggil seperti Yesus, pembaptisan sebagai awal mula pelayanannya, perutusannya, bahwa Yesus setelah dibaptis, ia pergi mewartakan kerajaan Allah. Demikian pun, dalam buah-buah pembaptisan, setiap orang yang dibaptis akan diangkat untuk menjadi saksi Allah. Saksi berarti orang-orang yang siap bersedia untuk mengambil bagian di dalam perutusan Allah. Perutusan Allah adalah dengan menyatakan kesetiaan setiap orang yang dibaptis untuk mewartakan Injil Tuhan dan menjadi saksi dari Injil itu. Dan salah satu pewartaannya yang kita dengar dalam bacaan pertama, yaitu mengarahkan setiap orang untuk mencari Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya, carilah Tuhanmu, sendengkan telingamu,
dengarkanlah dia, datanglah, dan ikatlah perjanjian dengan Allah, maka kamu akan hidup. Mengapa? Pembaptisan adalah suatu ikatan dengan Allah. Pembaptisan adalah suatu metera yang tidak bisa dicabut. Sekali dibaptis, ya sudah. Tidak ada pembaptisan yang kedua. Kalau ada orang yang melakukan pembaptisan yang kedua, itu adalah kesalahan yang besar. Pembaptisan yang benar itu menggunakan formula dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan materinya adalah air. Dan yang berikut, apa yang kita terima ketika kita dibaptis? Ketika kita dibaptis, pertama-tama kita diingatkan rahmat dosa. Manusia telah jatuh di dalam dosa, tetapi melalui pembaptisan, Allah ingin menguduskan manusia, membebaskan manusia dari dosa asal. Dosa manusia pertama, dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, setiap orang yang dibaptis akan diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dia akan diangkat menjadi putra-putri Allah. Sebab apa? Dosa menjadikan setiap manusia menjadi hamba. Hamba dosa, hamba iblis. Tapi pembaptisan memurnikan, menyucikan manusia, dan mengangkat kembali gambaran Allah yang ada dalam diri manusia, agar setiap orang menjadi putra-putrinya yang setia. Yang ketiga, melalui pembaptisan, kita semua menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris berarti kita punya hak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita mempunyai bagian di dalam kerajaan Allah. Yang berikut, melalui pembaptisan, kita diangkat menjadi anggota gereja. Itu ingat. Oleh karena itu, kesetiaan itu penting. Sebab kita adalah anggota. Dan sebagai anggota, kita punya hak dan kewajiban. Kita tidak hanya menuntut hak kita, tetapi kita juga punya kewajiban sebagai anggota gereja, yaitu untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Allah melalui gereja yang kudus, menjalankan karya dan misi gereja, misi Allah yang ada di dalam gereja, dan yang berikut, kita harus setia kepada Injil Allah dan ajaran-ajaran gereja. Dan tentu karya perutusan merupakan bagian dari kehidupan anggota gereja. Perutusan ini bisa kita nyatakan di dalam karya pelayanan hidup kita. Baik di dalam konteks yang paling kecil, yaitu keluarga, maupun di dalam konteks yang paling besar, yaitu gereja yang bermasyarakat, gereja yang besar, gereja dunia, dan gereja masyarakat. Di mana kita ingin melibatkan diri kita menjadi saksi dari kasih Allah itu sendiri. Yang berikut, pembaptisan mengingatkan kita juga pada hari ini makna kerendahan hati. Ya. Kesombongan telah membuat manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi kerendahan hati manusia untuk menerima rahmat Allah membuat manusia menerima kembali rahmat kekudusan. Dan kita bisa melihat dari contoh atau teladan dua figur yang kita lihat dalam Injil hari ini. Yohanes adalah nabi yang sangat terkenal, nabi besar. Dan ia dipilih oleh Yesus untuk untuk memberikan baptisan kepada Yesus. Tetapi walaupun ia adalah nabi besar, ia yang membaptis, tetapi ia menunjukkan kepada kita sikap kerendahan hati. Ia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tidak pantas. Sebab siapakah aku ini? Sebenarnya aku baptis adalah Sang Mesias. Yesus juga menunjukkan kerendahan hatinya. Ia membiarkan dirinya dibaptis oleh manusia seperti Yohanes. Yohanes manusia biasa seperti kita. Dan Yesus menunjukkan makna kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan membuat orang mampu membuka dirinya kepada kehendak Allah. Sebab itulah yang diinginkan oleh Bapa di surga. Yaitu dengarkanlah. Dengarkanlah Yesus. Dengarkanlah pewartaannya. Dengarkanlah Injilnya. Dengarkanlah perintahnya. Itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini, saudara-saudari. Oleh karena itu, sebagai penutup dari renungan ini,
saya kembali mengingatkan kita semua bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah putri-putri, putra-putri Allah. Maka hiduplah sebagai putra-putri Allah. Kita adalah orang-orang yang dibaptis, berarti orang-orang yang telah ditebus oleh dosa, oleh rahmat Roh Kudus Allah kepada atas dosa yang kita lakukan. Dosa kita telah ditebus oleh Allah. Ya, melalui hadiran Roh Kudus yang kita terima pada saat pembaptisan, Allah ingin menguduskan kita. Sebab salah satu peranan Allah Roh Kudus adalah menguduskan manusia, menuntun manusia untuk berjalan pada jalan. Kita juga diingat bahwa dalam pembaptisan kita semua telah diurapi. Kita telah diurapi, maka pengurapan menunjukkan, mengarahkan kita bahwa kita adalah saksi. Saksi dari kebenaran Allah. Maka sebagai anggota gereja, jangan pernah takut untuk bersaksi. Jangan pernah takut untuk mewartakan sabda. Yang berikut, dengan pembaptisan kita telah menjadi ahli waris. Saudara-saudara yang menjadi ahli waris itu penting. Sebab kita adalah pemilik kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita harus kembali. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk kembali mendapatkan warisan itu. Untuk kembali di mana tanah yang membentuk diri kita itu. Ya. Sebab kita diciptakan dari tanah, maka kita harus kembali kepada tanah warisan yang membentuk kita. Yaitu tanah surgawi, tanah keilahian, tanah keagungan, tanah kemuliaan. Dan yang terakhir, pembaptis mengingatkan kita akan kesetiaan kepada janji-janji kita, akan janji-janji kita kepada Allah yang kita ungkapkan pada saat pembaptisan. Agar terang lilin pada saat pembaptisan, terang Kristus pada saat pembaptisan, terus bernyala di dalam hidup kita. Terus menjadi terang bagi kehidupan kita. Terus menjadi jalan cahaya yang akan menuntun hidup kita kepada kebenaran. Saudara-saudari, selamat merayakan Hari Raya Pembaptisan Tuhan, dan Tuhan menguduskan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.